Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Malam ini kita mau membahas tentang modul 5. Modul 5 ini agak banyak materinya, dan jadi kalau misalkan nanti uh, kira-kira sudah banyak yang saya berikan, terus ternyata kayak masih apa ya, waktunya nggak nutut gitu, jadi mungkin akan disambung minggu depan. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, cuma agak ribet aja. Jadi saya rasa saya ada planning buat sama diajarkan besok waktu TTM, tapi kalau misalkan waktunya ternyata nutut, satu modul selesai, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak nutut, berarti saya potong. Mungkin yang hari ini cuma kegiatan belajar 1 sama 2, tapi kegiatan belajar 3-nya minggu depan waktu TTM kayak gitu. Oke, saya mulai aja. Kita akan bahas modul 5 untuk hari ini, tentang sistem kos pekerjaan yang order gitu. Jadi kita akan bahas tentang gimana kalau misalkan perusahaan itu menerapkan sistem kosnya itu adalah berdasarkan order. Jadi kan kemarin sudah saya bahas kalau perusahaan itu ada dua jenis, yang memang dia melakukan produksi secara massal atau secara besar-besaran, tapi ada juga perusahaan yang hanya akan memproduksi ketika ada order. Jadi kayak misalkan mungkin contohnya penjahit gitu kan, kadang kan dia hanya akan menjahit baju sesuai dengan pesanan. Kalau misalkan ada pesanan buat seragam, atau mungkin ada kebaya buat mantenan atau buat wisuda kayak gitu, itu kan namanya berdasarkan order. Jadi dia cara atau sistem cost yang digunakan itu harus berdasarkan order. Ya, intinya kita akan bahas tentang hal itu hari ini. Sistem cost pekerjaan atau order ini, jadi intinya dari sistem cost pekerjaan yang berdasarkan order adalah setiap order atau pesanan akan memiliki perbedaan kebutuhan dalam bahan baku dan konversi. Jadi contohnya gini, kayak tadi yang sudah saya sebutkan, ada orang penjahit gitu kan, ada yang mau pesen baju buat seragam, sama satunya pesen buat kebaya buat wisuda. Pasti kan bahan bakunya jelas berbeda, material yang digunakan berbeda, tingkat kesulitannya berbeda, tingkat kerumitannya juga berbeda. Nah, makanya kita nggak bisa menerapkan harga yang sama untuk order yang berbeda. Jadi kalau untuk order seragam, ya tentu semuanya akan berbeda dengan atau costnya akan berbeda dengan ketika ada orang yang memesan kebaya kayak gitu. Nah, sebelumnya juga kan disitu sudah saya tulis kalau setiap order atau pesanan memiliki perbedaan kebutuhan dalam bahan baku dan konversi. Harus diingat dulu apa yang, atau harus diketahui dulu apa yang dimaksud dengan konversi. Kan kemarin sudah sempat di tugas pertama kan ada pertanyaan tentang mengklasifikasikan cost, dan ada yang namanya salah satu cost konversi. Nah, jadi diingat-ingat lagi apa itu cost konversi. Cost konversi itu terdiri dari tenaga kerja dan overhead. Jadi overhead dan tenaga kerja itu masuknya ke cost konversi. Jadi kalau di situ tulisannya perbedaan dalam bahan baku dan konversi, maka yang dimaksud dengan konversi itu adalah penjumlahan bahan baku dan overhead. Jadi kalau masih misalkan lupa-lupa, dibuka lagi aja sama materi yang kemarin yang udah sempat saya ajarkan tentang klasifikasi cost. Kan ada yang namanya cost konversi. Jadi bisa refer ke itu lagi atau bisa dibaca bagian itu lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan muncul kata-kata konversi, jangan bingung lagi. Maksudnya konversi adalah total atau jumlah dari apa namanya, tenaga kerja langsung dan juga overhead gitu. Kemudian di situ saya juga memberikan apa namanya, 2 kalimat, itu kalimat penting yang harus dipahami terkait dengan sistem kos pekerjaan order. Yang pertama adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk menentukan kos produksi dari setiap pekerjaan atau order yang diproduksi. Nah, jadi definisinya dari sistem kos pekerjaan yang order adalah sistem akuntansi yang memang
khusus digunakan untuk bisa tahu berapa sih cost produksi dari setiap order-order itu. Jadi memang tiap order itu cost produksinya akan berbeda. Nah, sistem cost ini yang akan membantu dalam perhitungan berapa sih gitu. Kalau misalkan order yang ke satu berapa costnya, order yang kedua berapa costnya, kayak gitu. Kemudian kalimat yang kedua, umumnya diterapkan oleh perusahaan manufaktur yang proses produksinya akan berjalan ketika terdapat order atau pesanan dari pelanggan. Jadi ciri kedua dari sistem cost pekerjaan adalah, selain yang pertama tadi kalau setiap order costnya pasti berbeda, ciri yang kedua adalah hanya bisa diterapkan pada perusahaan yang menerima order tertentu atau yang memang dia akan memproduksi ketika ada order. Kalau misalkan perusahaan yang mass production atau memproduksi secara massal, itu kan dia tidak bergantung pada order, dia setiap hari akan terus memproduksi. Kayak misalkan pabrik mie instan atau mungkin pabrik sandal gitu kan, dia akan terus memproduksi setiap hari, terus nanti barangnya dijual gitu. Berbeda dengan order, dia hanya akan bekerja ketika memang ada order gitu. Jadi kayak tadi, kalau misalkan ada orang mau menjahitkan baju, ya dia baru akan menjahit baju. Kalau nggak ada order jahitan, ya dia nggak akan jahit. Intinya kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di situ juga ada secara lebih lengkap tabel yang menjelaskan tentang karakteristik sistem cost pesanan order. Yang pertama, penjualan atau produksinya. Penjualan dilakukan sebelum produksi dimulai. Produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Jadi biasanya kan orang itu bakal kasih DP dulu kalau memang mau ada order gitu kan, kasih DP dulu. Nah, itu jadi atau biasanya disebut akad jual beli, itu dilakukan sebelum produksi. Jadi kalau memang ada akad jual beli di awal, maka produksi baru akan dimulai. Berbeda dengan mass production, dia bikin dulu baru ada akad jual beli. Kemudian tentang sediaan bahan baku, jumlah material yang dibutuhkan seringkali sulit diestimasi. Bagian gudang menyiapkan sediaan dalam jumlah minimal. Jadi karena memang kadang yang namanya order itu kita nggak pernah tahu kapan order akan datang gitu. Sewaktu-waktu bisa aja datang. Jadi kadang kalau kita menumpuk bahan baku terlalu banyak, itu juga bahaya. Takutnya malah kadaluarsa sebelum waktunya, atau mungkin terjadi kerusakan bahan baku padahal nggak ada order-order kayak gitu. Contohnya juga kan misalkan catering gitu, misalkan dia sudah nyetok banyak bahan baku, sayur-sayuran atau buah-buahan atau telur ataupun apapun gitu, sedangkan nggak ada order, lah kan nanti sayurnya juga akan bau. Atau misalkan penjahit sekalipun, kalau kainnya terlalu lama disimpan nanti apa, malah warnanya memudar mungkin kayak gitu. Jadi dia sebisa mungkin masalah bahan baku itu sesedikit mungkin gitu, jadi tidak menyebabkan kerugian karena bahan baku terlalu menumpuk. Itu sistem yang order. Terus masalah sediaan produk jadi, jumlah sediaan produk jadi relatif sedikit karena setelah produk selesai diproduksi sesegera mungkin diserahkan pada pelanggan. Jadi kan kalau namanya juga order, begitu selesai biasanya langsung diambil sama pelanggannya. Jadi dia untuk masalah akun sediaan produk jadi itu biasanya sedikit nilainya. Berbeda dengan kalau mass production, dia setelah selesai biasanya taruh di gudang dulu sebelum didistribusikan ke banyak daerah atau ke banyak-banyak toko, makanya sediaan produk jadinya banyak. Kemudian terkait dengan waktu produksi, jangkanya pendek, umumnya tidak berjalan kontinu karena menunggu pesanan. Jumlah unit yang diproduksi tergantung pada order spesifik yang diterima. Jadi dia hanya akan melakukan produksi ketika memang ada order gitu. Kemudian masalah sistem cost unit ditentukan secara perpetual saat pekerjaan selesai. Cost diakumulasi berdasarkan pekerjaan. Jadi dia pakai sistem cost yang perpetual, dia baru akan menghitung semuanya setelah ordernya jadi. Jadi kalau ordernya sudah jadi, dia baru menghitung, oh tadi
kain yang dipakai seberapa banyak ya.